Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai tugas besar rekayasa perangkat lunak yang berjudul Waterfall. Oke, di sini kami akan memperkenalkan diri. Yang utama Rian Dwi Rian Dwi Baskara, Baskara. serta teman saya Bintang Gunawan, dan tentunya saya sendiri Perkenalkan, nama Ahmad saya Rizky. Bintang Gunawan. Di sini kami akan menjelaskan tentang 4 poin, apa itu waterfall, tahapan waterfall, kekurangan waterfall, dan kelebihan waterfall. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu waterfall. Sebenarnya waterfall sering disebut dengan linear sequential model atau disebut dengan classic life cycle atau model waterfall. Model ini adalah model yang muncul pertama kali sekitar tahun 1970 sehingga sering dianggap sangat kuno. Tetapi merupakan model yang paling banyak dipakai di dalam software engineering. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis, urut, mulai dari level kebutuhan, sistem, lalu menuju ke tahap analisis desain, coding testing, verifikasi, dan maintenance. Kenapa sering disebut dengan waterfall? Karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan secara berurutan. Kita contohkan seperti contoh tahap desain harus menunggu selesainya tahap sebelumnya yaitu tahap rekrutmen. Oke, untuk tahapan metode waterfall akan dijelaskan oleh Mas Rian Baskara. Waktu dan tempat saya persilakan. Nama saya Ricky Yansyah. Tahapan metode waterfall. Requirement analysis. Sebelum melakukan pengembangan perangkat lunak, seorang pengembang harus mengetahui dan memahami bagaimana informasi kebutuhan pengguna terhadap sebuah perangkat lunak. Metode pengumpulan informasi ini dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, diantaranya diskusi, observasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Dan yang kedua, sistem and software design. Informasi mengenai spesifikasi kebutuhan dari tahap requirement analis selanjutnya dianalisa pada tahap ini untuk kemudian diimplementasikan pada desain pengembangan. Perancangan desain dilakukan dengan tujuan membantu memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Tahap ini juga harus membantu pengembang untuk menyiapkan kebutuhan hardware dalam pembuatan arsitektur sistem perangkat lunak yang akan dibuat secara keseluruhan. Ketiga, implementation and unit testing. Tahap implementation and unit testing merupakan tahap pemrograman. Pembuatan perangkat lunak dibagi menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Di samping itu, pada fase ini juga dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap fungsionalitas modul yang sudah dibuat, apakah sudah memenuhi kriteria yang diinginkan atau belum. Dan yang keempat, integration and system testing. Setelah seluruh unit atau modul yang dikembangkan dan diuji di tahap implementasi, selanjutnya diintegrasikan dalam sistem secara keseluruhan. Setelah proses integrasi selesai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan dan kesalahan sistem. Dan yang kelima, operation and maintenance. Pada tahap terakhir, dalam metode waterfall, perangkat lunak yang sudah jadi dioperasikan pengguna dan dilakukan pemeliharaan memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap-tahap sebelumnya. Pemeliharaan meliputi perbaikan kesalahan, perbaikan implementasi unit sistem, dan peningkatan dan penyesuaian sistem sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, presentasi ini bisa dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Bintang Gunawan. Ya, silakan Mas Bintang. Oke, baik. Oke, perkenalkan, nama saya Bintang Gunawan. Saya akan melanjutkan presentasi di tahap akhir ya dari kedua teman saya, itu Mas Rizky sama Mas Rian.
Di dalam metode pemilihan flow atau alur gitu untuk membuat suatu perangkat lunak pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan di dalam metode waterfall ini. Nah, dalam kekurangan metode waterfall ini membutuhkan tim yang solid menggunakan model waterfall, membutuhkan kesamaan dan koordinasi yang baik dari masing-masing tim. Masih kurang fleksibilitas karena seluruh tim dituntut untuk bekerja sesuai dengan arahan dan petunjuk yang telah ditetapkan dari awal proyek. Klien tidak dapat mengeluarkan pendapat dan feedback kepada tim pengembang. Tidak dapat melihat gambaran sistem dengan jelas, model waterfall tidak dapat diberikan gambaran yang jelas kepada klien. Berbeda dengan model Agile ya, yang dapat terlihat dengan jelas meskipun masih dalam tahap proses pengembangan. Membutuhkan waktu yang lama, proses pengembangan menggunakan metode waterfall cenderung lebih lama jika dibandingkan dengan model SDLC lainnya. Lanjut. Sini ada kelebihan metode waterfall. Nah, yang pertama workflow. Apa tuh? Workflow yang jelas model waterfall menyediakan serangkaian alur kerja sistem yang terdefinisi dengan baik dan juga dapat dilaksanakan. Dan hasil dokumentasi yang baik, waterfall merupakan pendekatan yang sangat metodis, di mana semua informasi dicatat dengan benar dan didistribusikan dengan cepat dan akurat kepada setiap anggota tim. Yang ketiga, dapat menghemat biaya keuntungan selanjutnya, tentu dari segi sumber daya dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang menggunakan model ini. Dalam hal ini, klien tidak boleh mengganggu pekerjaan tim pengembangan aplikasi. Yang keempat, digunakan untuk pengembangan software berskala besar. Metode ini dianggap sangat cocok untuk melakukan pengembangan aplikasi skala besar yang membutuhkan banyak orang dan alur kerja yang kompleks. Selanjutnya ada alur flow dari waterfall itu di bagian analis, desain, implementasi, testing, dan maintenance. Dimana kalau yang dianalis itu biasanya pekerjaan project manager ya, di mana dia mengumpulkan semua informasi atau data dari semua perusahaan untuk dibuat desain. Nah, dari desain ini itu terlibat pekerjaan programmer ya, di mana semua fitur harus ada di situ. Dan lanjut lagi ke implementasi untuk menyatukan seluruh aspek yang sudah dikumpulkan di dalam analis dan desain. Nah, selanjutnya itu ada metode testing untuk melakukan pengujian penetester pada software ya, yang dimana software sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya yang diinginkan oleh klien. Bagian maintenance itu setiap software mempunyai kekurangan dan kelebihan, dimana mungkin di setiap tahun atau di setiap bulan itu perlu adanya maintenance ya. Jika sudah pada tahap maintenance, berarti software sudah bisa digunakan dengan baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.